Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan kami, kelompok 8 Prodi Akuntansi. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pencatatan akuntansi deposito. Nah, sebenarnya apa sih deposito itu? Pengertian deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka pendek bila jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka panjang bila jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis deposito ada 3. Yang pertama adalah deposito berjangka. Yang kedua, sertifikat deposito. Dan yang ketiga, deposit on call. Jenis deposito tersebut dibedakan antara lain dilihat dari sifat deposito itu sendiri, yaitu sifat deposito yang diterbitkan atas nama atau atas unjuk. Perbedaan lainnya terletak pada cara pembayaran bunga, yaitu bisa dibayar di muka pada saat penempatan dana dalam deposito atau di belakang pada saat deposito jatuh tempo, atau bunga dibayar setiap bulan sesuai tanggal penempatan. Satu, deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang diterbitkan atas nama, tidak dapat diperjualbelikan, dan penarikannya disesuaikan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi, antara lain deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan memiliki dampak pada imbalan yang akan diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito. Pembayaran bunga deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal deposito berjangka tersebut dibuka atau ditempatkan. Pembayaran bunga deposito biasanya tidak secara langsung diterima nasabah secara tunai, akan tetapi bunga tersebut dikreditkan ke rekening giro atau rekening tabungan atau sesuai dengan permintaan nasabah. A. Akuntansi deposito berjangka. Akuntansi untuk deposito berjangka merupakan dasar pengaturan pencatatan dan pengakuan deposito berjangka sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang pertama, deposito berjangka dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam perjanjian antara bank dan pemegang deposito berjangka. Yang kedua, transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau sebesar kewajiban bank yang diperjanjikan. Yang ketiga, setoran deposito yang diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Sedangkan deposito dengan setoran dana berasal dari transaksi clearing, maka pengakuannya setelah menerima hasil clearing. Yang keempat, bank memberikan bunga deposito kepada pemegang deposito dengan suku bunga yang telah diperjanjikan. Dan yang kelima, kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam akun bunga deposito yang masih harus dibayar. Kewajiban segera pada pos kewajiban. B.
Pembukaan deposito berjangka dibagi menjadi 5. Yang pertama, jumlah nominal deposito merupakan jumlah tertentu yang disetorkan oleh nasabah untuk membuka rekening deposito. Selanjutnya adalah jangka waktu. Merupakan masa deposito berjangka ditempatkan di bank. Yang ketiga adalah bunga. Merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank atau diterima oleh nasabah sesuai dengan persentase yang diperjanjikan dikalikan dengan nominal deposito berjangka. Yang keempat, automatic rollover atau tidak adalah deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank apabila pada saat jatuh tempo tidak ada informasi dari pemegang deposito bahwa deposito akan dicairkan. Yang terakhir adalah perjanjian-perjanjian lainnya. Misalnya, adanya special rate, yaitu tambahan bunga disepakati antara bank dengan pemegang deposito. Di samping special rate, ada perjanjian lain. Misalnya, bunga dikreditkan ke rekening tabungan, rekening giro, atau ditransfer ke bank lain. Berikut adalah contoh ilustrasi. Pada tanggal 6 Juni 2006, Anissa menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sebesar 50 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan, 6 Juni sampai 6 September 2006 di Bank Bima Surabaya. Bank memberikan bunga 10% per tahun, pajak 20%, dan materai Rp6.000. Setoran deposito secara tunai. Pada tanggal 6, mendebet akun kas sebesar Rp50.006.000 dan mengkredit akun deposito berjangka sebesar Rp50 juta dan mengkredit pendapatan materai sebesar Rp6.000. Setoran deposito secara non-tunai atau debit rekening giro. Pada tanggal 6, mendebet akun giro Anissa sebesar Rp50.006.000, mengkredit deposito berjangka sebesar Rp50 juta dan mengkredit akun pendapatan materai sebesar Rp6.000. C. Pembebanan bunga deposito berjangka. Pembebanan bunga deposito dilakukan pada tanggal valued, yaitu setiap bulan pada tanggal deposito berjangka ditempatkan. Contoh soal. Pada tanggal 6 Juni 2006, terdapat penempatan deposito sebesar Rp50 juta, pajak 20%, bunga 10%, maka bunga yang menjadi beban Bank Bima Surabaya pada tanggal 30 Juni 2006 adalah deposito telah mengendap selama 25 hari, tanggal 6 sampai 30 Juni 2006. Perhitungan bunga 25/365 dikali 10% dikali Rp50 juta sama dengan Rp342.466. Jadi, jurnal tanggal 30 Juni 2006. Pada tanggal 30, mendebet beban bunga deposito sebesar Rp342.466 dan mengkredit bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar Rp342.466. Pembayaran bunga 6 Juli 2006. Bunga Juni
25 dibagi 365 dikali 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 342.466 rupiah. Bunga pada bulan Juli 5 dibagi 365 dikali 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 68.493 rupiah. Total bunganya 410.959 rupiah. Pajaknya 20%, lalu dikalikan hasil dari total bunga 410.959 rupiah sama dengan 82.192 rupiah. Lalu, total bunga dikurangi pajak sama dengan bunga bersih, yaitu 328.767 rupiah. Jadi, jurnal tanggal 6 Juli 2006, pada tanggal 6, mendebet beban bunga deposito sebesar 68.493 rupiah. Mendebet bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar 342.466 rupiah dan mengkredit kas tabungan giro sebesar 328.767 rupiah, mengkredit utang PPh sebesar 82.192 rupiah. Pencairan deposito berjangka. Pencairan deposito berjangka dibagi menjadi dua, yaitu pencairan deposito berjangka pada saat jatuh tempo dan pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Yang pertama adalah pada saat jatuh tempo. Deposito berjangka akan dicairkan pada saat jatuh tempo, yaitu pada saat berakhirnya masa perjanjian antara bank dengan nasabah. Dalam ilustrasi sebelumnya, jatuh tempo atas nama Anissa adalah pada tanggal 6 September 2006. Maka, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 6, mendebet beban bunga deposito sebesar 68.493 rupiah, lalu mendebet bunga deposito yang masih harus dibayar sebesar 356.164 rupiah, lalu mengkredit kas tabungan atau giro sebesar 339.726 rupiah, lalu mengkredit utang PPh sebesar 84.931 rupiah, lalu mendebet deposito berjangka sebesar 50 juta rupiah, dan mengkredit kas tabungan atau giro sebesar 50 juta rupiah. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Bunga pada bulan Agustus 26/365 dikali 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 356.164 rupiah. Sedangkan bunga pada bulan September 5 dibagi 365 dikali 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 68.493 rupiah. Total bunga 424.657 rupiah. Pajaknya 20% dikalikan 424.657 rupiah sama dengan 84.931 rupiah.
Bunga besinya Rp424.657 dikurangi Rp84.931, sehingga hasil bunga bersihnya adalah Rp339.726. Sebelum jatuh tempo. Pada prinsipnya, deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan. Namun, bank memperbolehkan pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau penalti yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan bank. Perhitungan penalti dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, penalti sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak. Yang ketiga, penalti sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka. Yang keempat, penalti sebesar nominal tertentu. Ilustrasi. Pada tanggal 6 Juni 2006, Anissa menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp50 juta dengan jangka waktu 3 bulan, 6 Juni sampai 6 September 2006, di Bank Bima Surabaya. Bank memberikan bunga 10% per tahun, pajak 20%, materai Rp6.000. Misalnya, pada tanggal 31 Agustus 2006, deposito tersebut dicairkan. Diasumsikan penalti sebesar 0,1% dari nominal deposito berjangka. Maka, penalti dapat dihitung sebesar 0,1% dikali Rp50 juta, sama dengan Rp50.000. Pada tanggal 31 Agustus 2006, saat pencairan Anissa akan menerima dana tunai sebesar Rp49.950.000, yaitu dari Rp50 juta dikurangi Rp50.000. Jadi jurnal tanggal 31 Agustus 2006. Pada tanggal 31 mendebet akun deposito berjangka sebesar Rp50 juta, lalu mengkredit kas tabungan atau giro sebesar Rp49.950.000, mengkredit pendapatan penalti sebesar Rp50.000. 2. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu dan dapat diperjualbelikan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. A. Akuntansi sertifikat deposito. 1. Sertifikat deposito dinilai sebesar nilai nominal dikurangi bunga dibayar di muka. 2. Transaksi sertifikat deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat deposito. 3. Setoran sertifikat deposito yang diterima tunai oleh bank diakui sebesar nilai nominal dikurangi diskonto. B. Penempatan sertifikat deposito. Penempatan sertifikat deposito terjadi pada saat terjadinya pembelian sertifikat deposito oleh pihak lain kepada bank. Untuk mengetahui uang yang harus dibayarkan, dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai tunai sertifikat deposito sama dengan nominal sertifikat deposito dikali 365 dibagi 365 ditambah bunga dikali jangka waktu sertifikat deposito. Rumus lainnya, bunga sebelum pajak sama dengan nominal
sertifikat deposito dikurangi nilai tunai sertifikat deposito. Rumus untuk pajak sertifikat deposito sama dengan persentase tertentu dikali bunga. Rumus bunga setelah pajak sama dengan bunga sebelum pajak dikurangi pajak. Rumus untuk jumlah pembayaran sama dengan nominal sertifikat deposito dikurangi bunga setelah pajak. Ilustrasi. Pada tanggal 11 Juni 2006, Anissa membeli 10 lembar sertifikat deposito dengan nominal per lembar sebesar 10 juta rupiah dari Bank Bima Surabaya. Bunga 12% per tahun dan jangka waktu 3 bulan, 11 Juni sampai 11 September 2006. Pajak 20%. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai. 1 tahun dihitung 365 hari. Maka perhitungannya jumlah hari sama dengan 92 hari. 11 Juni sampai 11 September. Total nominal sertifikat deposito sama dengan 10 lembar dikali 10 juta sama dengan 100 juta. Nilai tunai sertifikat deposito 100 juta dikalikan 365 dibagi 365 ditambah bunga 12% dikali jangka waktu sertifikat deposito yaitu 92 hari sama dengan 97 juta 64.142 rupiah. Bunga 100 juta dikurangi 97 juta 64.142 rupiah sama dengan 2.935.858 rupiah. Pajak 20% dikalikan dengan bunga 2.935.858 rupiah, hasilnya 587.172 rupiah. Lalu bunga dikurangi pajak akan menghasilkan bunga yang diterima nasabah sebesar 2.348.686 rupiah. Jumlah pembayarannya nominal sertifikat deposito yaitu 100 juta rupiah dikurangi bunga setelah pajak yaitu 2.348.686 rupiah sama dengan 97.651.314 rupiah. Maka jurnal yang dibuat pada pembelian 11 Juni 2006 pada tanggal 11 mendebet akun kas sebesar 90.651.314 rupiah dan mengkredit sertifikat deposito sebesar 97.064.142 rupiah dan mengkredit utang PPh sebesar 587.172 rupiah. Jurnal pada tanggal 30 Juni 2006. Total bunga untuk 92 hari adalah 2.935.858 rupiah. Beban bunga 11 Juni sampai 30 Juni adalah 20 hari. Maka 20/92 dikali 2.935.858 rupiah. Hasilnya adalah 638.230 rupiah. Jurnal yang dibuat pada tanggal 30 mendebet beban bunga sertifikat deposito sebesar 638.230 rupiah dan mengkredit sertifikat deposito sebesar 638.230 rupiah. C. Pencairan sertifikat deposito pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, pemegang sertifikat deposito akan mencairkannya baik melalui kas atau tunai atau dengan mengkreditkannya ke rekening lain. Jurnal pada saat jatuh tempo tanggal 11 September 2006.
Perhitungannya, total bunga untuk 92 hari sama dengan Rp2.935.858. Beban bunga tanggal 1 sampai 10 September yaitu 10 hari. Jadi 10/92 dikalikan Rp2.935.858, hasilnya Rp319.115. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 11 mendebet beban bunga sertifikat deposito sebesar Rp319.115. Mengkredit sertifikat deposito sebesar Rp319.115. Lalu mendebet sertifikat deposito sebesar Rp100 juta dan mengkredit kas, giro atau tabungan sebesar Rp100 juta. D. Penjualan sertifikat deposito sebelum jatuh tempo. Pemilik sertifikat deposito apabila membutuhkan dana sementara sertifikat deposito belum jatuh tempo, maka sertifikat deposito tersebut dapat dijual kepada pihak lain atau pada bank yang menerbitkannya dengan diskonto tertentu sesuai perjanjian. E. Bunga sertifikat deposito. Bunga sertifikat deposito dibebankan setiap akhir bulan sebagai beban bunga pada bulan berjalan. Dengan dilakukannya pembayaran bunga, maka sertifikat deposito bertambah sebesar tertentu sesuai dengan jumlah pembeban yang seharusnya. Jurnal pada tanggal 31 Juli 2006, perhitungan total bunga untuk 92 hari, yaitu Rp2.935.858. Beban bunga selama bulan Juli adalah 31 hari, jadi 31/92 dikalikan Rp2.935.858 sama dengan Rp989.257. Jurnal yang akan dibuat yaitu pada tanggal 31 mendebet beban bunga sertifikat deposito sebesar Rp638.230 dan mengkredit sertifikat deposito sebesar Rp638.230. 3. Deposit on call. Deposit on call atau DOC merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Ilustrasi. Pada tanggal 2 April 2006, Ananda menempatkan dananya dalam bentuk deposit on call di Bank Bima Surabaya sebesar Rp200 juta. Bunga yang diberikan sebesar 1% per bulan, pajak 20% dari bunga DOC, dan jatuh tempo tersebut pada tanggal 20 April 2006. Jurnal pada saat penempatan 2 April 2006, pada tanggal 2 mendebet kas, giro atau tabungan sebesar 200 juta dan mengkredit deposit on call Ananda sebesar 200 juta. Perhitungannya, bunga sebesar 1% dikalikan 18 dibagi 30 dikalikan 200 juta, yaitu 1.200.000. Pajaknya 20% dikalikan hasil dari perhitungan bunga 1.200.000 sama dengan 240.000. Lalu bunga dikurangi pajak, maka bunga yang diterima Rp960.000. Jurnal pada saat pencairan 20 April 2006 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20, mendebet deposit on call sebesar 200 juta. Mendebet beban bunga sebesar 1.200.000. Mengkredit kas atau giro atau tabungan sebesar 200.960.000 dan mengkredit utang PPh sebesar Rp240.000.
Nah, gimana? Setelah menyimak materi tadi, kalian jadi tahu kan apa itu deposito, jenis-jenis deposito, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Semoga materi tadi bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.